Seri 10 Pedang Kayu Harum. Si Kumbang Merah, Cerita, Ho Ping Hu, Audiobook, Novel Silat, Bab 7. Qin Ling Pai adalah sebuah perkumpulan besar yang sudah sangat terkenal. Keluarga Chia yang sejak turun-temurun memimpin Qin Ling Pai juga dikenal sebagai pendekar-pendekar gagah perkasa. Dan para murid perkumpulan ini juga belum pernah ada yang melakukan penyelewengan sehingga nama Qin Ling Pai amat dihormati dan disegani dunia Kang Ou, ditakuti golongan hitam dan dikagumi para pendekar. Oleh karena itu, para tokoh persilatan yang telah menerima undangan dari pihak Qin Ling Pai memerlukan datang untuk memberi selamat kepada kakek Chia Kong Liang, juga untuk menyaksikan pemilihan ketua baru yang tentunya akan menarik sekali. Seperti telah lazim dilakukan di kalangan persilatan, penggantian ketua selalu diramaikan dengan ujian ilmu silat. Bahkan di dalam kesempatan itu tidak jarang terjadi adu ilmu. Juga berita bahwa Qin Ling Pai hendak mengangkat seorang ketua di antara para murid, bukan keturunan langsung dari ketua yang sekarang, merupakan hal yang amat menarik bagi para tokoh Kang Ou. Sedikit sekali di antara mereka yang menerima undangan tidak menyempatkan diri untuk datang hadir. Pada hari yang sudah ditentukan, para tamu berdatangan mendaki Gunung Qinlingshan. Para murid kepala Qin Ling Pai menyambut mereka dengan sikap hormat, lantas mereka dipersilakan masuk ke dalam taman yang luas di belakang rumah induk. Memang taman itu sudah dipersiapkan untuk pesta ini. Sebuah taman yang amat luas dan kini telah dihias dan kursi-kursi berpencaran di antara tanaman bunga. Di tengah taman yang lapang itu dibangun sebuah panggung dan pihak tuan rumah duduk di deretan kursi yang diletakkan di sudut, menghadap ke arah semua tamu yang duduk membentuk setengah lingkaran menghadap ke panggung. Ternyata Chia Huisong, ketua Qin Ling Pai tak ingin membuat pesta besar-besaran. Tamu yang diundang tidak banyak, dan mereka yang sudah datang semua itu hanya berjumlah kurang lebih 150 orang. Terdiri dari berbagai macam golongan, tokoh-tokoh persilatan, pimpinan perkumpulan silat, dan orang-orang penting dalam dunia persilatan. Walaupun tamu yang diundang tidak begitu banyak, namun mereka mewakili tokoh-tokoh yang terpenting. Suasana pesta itu pun cukup meriah karena Qin Ling Pai mendatangkan rombongan musik, nyanyian dan tari yang kenamaan, juga mendatangkan koki yang telah berpengalaman. Tentu saja tamu yang diundang itu hanyalah tokoh-tokoh kalangan persilatan yang tinggal di daerah provinsi Shenxi saja. Terutama mereka yang tinggal di kota-kota besar seperti Xi'an, Hanchung, Paoci, Yan'an dan sebagainya. Namun semua perkumpulan persilatan besar seperti Xiao Lim Pai, Butong Pai, dan Kunlun Pai telah diwakili oleh wakil masing-masing yang terdapat di provinsi Shenxi karena kebetulan sekali di provinsi ini terdapat murid-murid pandai dari perkumpulan besar itu yang dapat mewakili perkumpulan masing-masing. Para tamu secara bergiliran memberi selamat kepada kakek Chia Kong Liang yang duduk di sudut panggung. Karena telah bertahun-tahun selalu mengeram diri di dalam kamarnya dan bersemadi, maka kakek ini pun merasa lemah kalau terlalu lama berdiri, maka dia menyambut penghormatan para tamu sambil duduk. Putranya, Chia Huisong atau ketua Qin Ling Pai, berdiri di sebelah kanannya. Dialah yang membalas setiap ucapan selamat para tamu itu dengan penghormatan, mewakili ayahnya yang hanya duduk sambil tersenyum dan mengangguk-angguk terhadap setiap para tamu yang menghaturkan selamat kepadanya. Sesudah memberi kesempatan kepada para tamu untuk memberi selamat kepada kakek Chia Kong Liang, Chia Huisong lantas memberi ucapan selamat datang kepada para tamu dan pesta pun dimulailah dengan meriah. Rombongan pemain musik, penari dan penyanyi mulai memperlihatkan kemahiran mereka, maka taman itu pun penuh dengan senyum dan tawa di antara mengalirnya arak dan anggur harum sebagai teman hidangan yang serba lezat karena dibuat oleh koki yang pandai. Para tamu mulai makan minum sambil mengobrol dengan gembira. Ada pula yang makan minum sambil menikmati tontonan yang amat menarik, yaitu tari-tarian dan nyanyian yang dilakukan para gadis cantik. Mereka semua bergembira, terutama sekali karena mereka tahu bahwa sesudah makan minum mereka akan disuguhi tontonan yang sedang mereka nanti-nantikan. Bahkan yang sudah mendorong mereka untuk hadir dalam pesta itu, yaitu pemilihan ketua baru dari Qin Ling Pai. Para tamu muda tak ada hentinya mengerling ke arah panggung di mana duduk seorang gadis yang amat menarik perhatian mereka, apalagi sesudah mereka mendengar bahwa gadis yang cantik jelita dan gagah itu bukan lain adalah putri ketua Qin Ling Pai. Nama Chia Kui Hong sudah banyak dikenal orang kalangan persilatan karena gadis ini termasuk seorang di antara para pendekar yang telah ikut membasmi pemberontakan yang dipimpin oleh Lam Hai Giamlo. Apalagi mereka pun mendengar bahwa gadis cantik dan gagah perkasa itu, yang usianya sudah 19 tahun, bagaikan setangkai bunga mawar sedang mekar mengharum dengan indahnya, belum menikah, bahkan belum bertunangan. Sesudah pesta makan minum selesai, Chia Huisong lalu bangkit dan melangkah maju ke tengah panggung,
Mengaturkan terima kasih kemudian memberitahu kepada para tamu bahwa kini Qin Lingpai hendak mengadakan pemilihan ketua baru dan dia berharap agar para tamu suka menjadi saksi. Harap Chia Pangcu, Ketua Chia, suka memberitahu kepada kami kenapa Pangcu hendak mengadakan pemilihan ketua baru? Bukankah Pangcu adalah ketuanya dan Qin Lingpai sudah mendapat banyak kemajuan selama dalam bimbingan Pangcu? Terdengar seorang tamu berseru. Para tamu lainnya mengangguk menyatakan persetujuan mereka dengan pertanyaan itu karena memang rata-rata mereka merasa heran akan pemilihan ketua Qin Lingpai secara tiba-tiba ini, padahal ketuanya masih muda dan memiliki ilmu kepandaian tinggi. Mendengar pertanyaan ini, Hui Song tersenyum ramah dan mengangguk. Dia memang sudah mempersiapkan diri menghadapi pertanyaan seperti itu. Harap Cui, Anda sekalian, tidak salah sangka. Sebenarnya tidak terjadi sesuatu yang aneh dalam perkumpulan kami dan pemilihan ketua baru ini wajar saja. Tidak lain karena saya bersama istri ingin merantau dan karena merasa tidak baik jika meninggalkan Qin Lingpai tanpa seorang ketua, maka sebelum pergi kami hendak mengadakan pemilihan ketua baru. Kami sengaja memilih hari ini agar ada Cui yang dapat menjadi saksi. Keterangan Chia Hui Song ini agaknya dapat diterima karena tidak ada lagi di antara para tamu yang mengajukan pertanyaan. Chia Hui Song kemudian menyerahkan pimpinan untuk pemilihan ketua baru itu kepada ayahnya. Baru sekarang Chia Kong Liang yang sudah tua itu nampak bersemangat setelah putranya menyerahkan pimpinan kepadanya. Dia masih tetap duduk di atas kursinya, akan tetapi suaranya terdengar lantang ketika dia berkata, "Semua murid dan anggota Qin Lingpai tanpa terkecuali, harap semuanya berkumpul di dekat panggung." Maka berkumpullah semua murid Qin Lingpai. Bahkan mereka yang tadinya bertugas jaga atau ikut melayani tamu, kini ikut pula berkumpul. Setelah semua murid berkumpul dekat panggung, menempati bagian belakang panggung supaya tidak menghalangi pandangan para tamu yang duduk di kursi menghadap panggung, Ketua Lama Chia Kong Liang berkata kembali, nada suaranya tegas dan berpengaruh. Sekarang dimulai tahap pertama, yaitu para murid diberi kesempatan untuk mengajukan calon-calon yang mereka pilih. Semenjak ada pernyataan Ketua Qin Lingpai bahwa akan diadakan pemilihan ketua baru, maka sudah terjadi semacam persaingan di antara para murid Qin Lingpai. Di satu pihak ada yang memilih Go Qiansun untuk menjadi ketua. Go Qiansun ini berusia hampir 40 tahun, dan dialah yang dapat dikata murid Qin Lingpai terpandai di waktu itu. Dia adalah sute dari Chia Hui Song, atau murid dari Chia Kong Liang dan murid ini sudah menguasai seluruh ilmu silat Qin Lingpai. Bahkan dialah yang selama ini mengurus sebagian besar tugas di Qin Lingpai ketika Hui Song bertapa di makam istrinya yang kedua dan Chia Kong Liang mengeram diri di dalam kamarnya. Oleh Chia Hui Song dia diangkat pula menjadi pembantu utama. Go Qiansun ini seorang yang tidak memiliki keluarga, tidak punya orang tua dan dia belum menikah sungguh pun usianya sudah hampir 40 tahun. Orangnya sangat rajin, setia terhadap Qin Lingpai, bertanggung jawab serta pendiam. Semua murid tingkat atas maklum belaka bahwa Go Qiansun memiliki ilmu kepandaian silat yang menonjol dan hanya berada di bawah tingkat kepandaian ketua sendiri. Karena itu, maka sebagian murid memilih dan mengajukan dia sebagai calon ketua. Tetapi ada sebagian murid yang memilih Tang Chun Sek. Hal ini adalah karena mereka itu percaya akan kelihayan Tang Chun Sek yang menguasai banyak ilmu silat selain ilmu-ilmu Qin Lingpai dan mereka menganggap bahwa kalau Chun Sek menjadi ketua, tentu mereka akan bisa mempelajari ilmu-ilmu silat yang baru. Di samping itu, juga Tang Chun Sek yang pendiam itu menarik perhatian, terutama sesudah para murid tahu bahwa Tang Chun Sek agaknya disayang oleh ketua lama, yaitu kakek Chia Kong Liang. Sebelum Kui Hong pulang ke Qin Lingshan, para murid terbagi menjadi dua kelompok yang memilih dua orang ini, akan tetapi sesudah gadis itu pulang, banyak di antara para murid yang condong memilih gadis putri ketua itu menjadi Pangcu, ketua, yang baru. Maka, ketika kakek Chia Kong Liang menyuruh para murid memilih dan mengajukan calon ketua terdengarlah teriakan-teriakan yang menyebut 3 nama. Go Qiansun, Tang Chun Sek, Nona Chia Kui Hong, demikianlah terdengar para murid meneriakkan nama calon masing-masing. Mendengar disebutnya nama Chia Kui Hong itu, Chia Hui Song saling pandang dengan istrinya, Cheng Sui Chin. Mereka tidak menyangka bahwa ada sebagian murid yang memilih putri mereka sebagai calon ketua baru. Akan tetapi karena mereka berada pada suatu upacara pemilihan, tentu saja mereka tidak dapat menyatakan sesuatu dan suara dari para murid pada waktu seperti itu mempunyai hak dan kekuasaan. Mereka hanya memandang kepada putri mereka yang juga nampak terkejut mendengar namanya disebut-sebut sebagai calon ketua.
Akan tetapi Kui Hong pun hanya tersenyum saja karena merasa tidak enak jika menolak begitu saja. Dia pun sudah tahu akan peraturan pemilihan seperti ini, harus tunduk kepada suara banyak dan yang berhak menentukan adalah suara terbanyak. Jika dia menyatakan penolakannya, maka sama saja dengan melanggar peraturan yang sudah diadakan oleh perkumpulannya sendiri, atau sama saja dengan mengkhianati Qin Lingpai. Akan tetapi gadis yang cerdik ini diam-diam membayangkan bagaimana kalau dia menjadi ketua, terikat oleh tugas dan kewajiban. Diam-diam dia merasa ngeri dan dalam benaknya sudah diaturnya bagaimana supaya dia dapat mengatasi hal itu. Dia pun sudah mengenal Go Qiansun yang dipanggilnya Susiok, seorang yang setia kepada Qin Lingpai, pandai dan juga bijaksana. Dan darah ini pun tahu bahwa calon kedua, Tang Chun Sek, adalah orang yang didukung oleh kakeknya, juga mempunyai banyak pendukung di antara para murid Qin Lingpai. Biarpun dia sendiri belum membuktikan, dia mendengar bahwa Tang Chun Sek adalah orang yang mempunyai ilmu kepandaian tinggi. Bahkan menurut keterangan kakeknya, pemuda tinggi besar bermuka putih itu mempunyai kepandaian silat yang tingkatnya tidak berada di bawah tingkat ayahnya atau ibunya. Sungguh hal ini sukar untuk dapat dipercayanya. Ayahnya adalah murid dari mendiang Siang Qiang Lo Jin, seorang di antara 8 dewa, adapun ibunya adalah putri tunggal pendekar sadis, kongkongnya yang amat sakti dan neneknya yang juga tak kalah saktinya. Kalau benar Tang Chun Sek ini mempunyai tingkat kepandaian seperti ayahnya atau ibunya, tentu dia lihai bukan main dan mudah diduga bahwa tingkat kepandaian Susioknya, Go Qiansun yang menjadi calon pertama itu tidak akan mampu mengalahkannya. Tentu saja diam-diam Kui Hong condong memilih Susioknya yang sudah dikenal benar wataknya. Setelah dia bicara dengan ayah ibunya tentang Tang Chun Sek, ternyata bahwa ayah ibunya agaknya juga tidak begitu setuju apabila orang ini menjadi ketua baru. Akan tetapi ayah ibunya juga merasa sungkan terhadap kakeknya. Kami sendiri belum pernah membuktikan sampai di mana kelihayannya. Demikian antara lain Chia Huisong menjawab pertanyaan putrinya mengenai Tang Chun Sek. Akan tetapi ketika dia mohon menjadi murid Qin Lingpai, sikapnya amat baik sehingga tak ada alasan bagiku untuk menolaknya. Dan dia memang berbakat sekali karena semua ilmu silat Qin Lingpai dapat dikuasainya dengan baik, bahkan yang bagaimana sukar pun. Dan dia pun amat tekun belajar, bahkan paling menonjol dalam hal ketekunannya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dan bagaimanapun juga harus kami akui bahwa sikapnya amat baik. Dia pendiam, tidak banyak cakap dan tidak banyak ulah, bahkan rajin pula bekerja. Tak ada alasan bagi kami untuk merasa kecewa atau tidak suka kepadanya. Dan agaknya ayah memang amat suka kepada pemuda itu. Entah mengapa kakekmu itu sering memanggilnya. Dan bahkan hanya Tang Chun Sek yang diperkenankan memasuki pondoknya, kemudian bahkan mengharuskan murid itu yang melayani kakekmu. Kata Huisong, ayah dan ibu, agaknya kakek sudah condong memilih dia sebagai ketua baru. Bahkan kakek pernah mengatakan kepadaku bahwa murid itu pantas menjadi jodohku. Agaknya kakek sudah suka bukan main kepada Tang Chun Sek itu. Ayah dan ibunya saling pandang dan tersenyum. Mengenai hal itu, terserah kepadamu, anakku. Kata Cheng Sui Chin, ayahmu dan aku memang sudah ingin sekali mempunyai mantu dan cucu. Tetapi tentang jodohmu, kami menyerahkan sepenuhnya pada pilihanmu. Biarpun kakekmu serta ayah dan ibumu telah menyukai seorang calon suamimu, namun kalau engkau sendiri tidak suka dan tidak setuju, siapapun tak akan dapat memaksamu. Mendengar ucapan ibunya itu, Kui Hong lalu merangkul dan mencium pipi ibunya dengan hati yang girang dan terharu. Ucapan ibunya itu saja telah menunjukkan betapa besarnya cinta kasih ayah dan ibunya kepadanya. Terima kasih, ayah dan ibu. Semoga saja aku dapat menemukan seorang jodoh yang akan menyenangkan hati kita semua, juga termasuk hati kakek. Kini hati Kui Hong merasa tidak enak. Yang diajukan oleh para murid Qin Lingpai hanya 2 orang saja, 3 dengannya. Dan di antara kedua orang itu, agaknya Tang Chun Sek yang lebih unggul. Apakah dia harus memperebutkan kedudukan ketua dengan Tang Chun Sek? Padahal dia sama sekali tak ingin menjadi ketua. Tetapi membiarkan Tang Chun Sek menjadi ketua Qin Lingpai yang baru? Hal inilah yang diragukannya sebab dia belum tahu benar bagaimana watak orang baru itu. Bahkan ayah dan ibunya juga belum mengenal wataknya dengan baik. Dia lalu mendekati ibunya dan berbisik. Ibu, bagaimana ini? Aku tidak ingin menjadi ketua. Apakah kita harus membiarkan Chun Sek menjadi ketua baru? Apakah Susiok Go Qiansun mampu mengalahkannya dalam ujian ilmu silat?
Ibunya kemudian balas berbisik kepadanya. Dengar, Kui Hong, terus terang saja, aku pun masih belum percaya kepadanya. Kalau memang dia seorang murid yang baik, tentu dia tidak mengandalkan kepandaian dari luar untuk merebut kemenangan dan menduduki jabatan ketua. Tentu dia akan mengalah dan membiarkan Susiokmu Go Qiansun yang menjadi ketua baru. Karena itu lihat saja baik-baik, dan kalau perlu engkau harus menjadi penghalang agar dia tidak menjadi ketua dengan jalan kekerasan atau mempergunakan kepandaian silat yang datang dari luar Qinling Pai. Mengertikah engkau? Kui Hong mengangguk dan pada saat itu terdengar suara kakek Chia Kong Liang, lantang berwibawa. Apakah hanya 3 orang itu yang dijadikan calon oleh para murid? Terdengar para murid Qinling Pai menjawab berbareng seperti sarang lebah diusik, tetapi semua membenarkan pertanyaan ketua lama itu. Akan tetapi di antara para tamu tiba-tiba saja nampak seorang laki-laki bangkit berdiri dari kursinya. Dia seorang pria yang usianya kurang lebih 30 tahun, dan dia adalah seorang di antara para wakil Butong Pai. Maaf, Chia Lo Cianpue, orang tua gagah Chia. Bolehkah kami ikut mengajukan pertanyaan karena walaupun bukan anggota Qinling Pai namun kami hadir di sini sebagai saksi. Kakek Chia Kong Liang tersenyum mendengar pertanyaan itu. Tentu saja boleh, silakan. Lo Cianpue, apakah yang berhak menjadi calon ketua hanya murid atau anggota Qinling Pai saja? Bagaimana kalau ada orang luar yang hendak masuk pula menjadi calon dan menghadapi ujian, ingin menjadi ketua Qinling Pai yang baru? Kakek Chia Kong Liang kemudian memperlebar senyumnya. Sungguh aneh pertanyaan itu, orang muda yang gagah. Kurasa tidak ada perkumpulan silat di dunia ini yang akan membolehkan orang luar menjadi ketua mereka. Dan kami pun tidak terkecuali. Tentu saja yang berhak menjadi calon ketua hanyalah seorang murid Qinling Pai. Maaf, Lo Cianpue, kata lagi orang itu, telah bertahun-tahun kami mengenal Qin Pai, dan banyak murid-murid utama Qinling Pai yang kami kenal sebagai pendekar-pendekar budiman. Saudara Go Qiansun juga kami kenal sebagai seorang anggota Qinling Pai yang gagah perkasa dan sudah selayaknya kalau dia terpilih menjadi calon ketua. Juga Nona Chia Kui Hong, sudah sepatutnya pula menjadi calon sebab dia adalah seorang putri Chia Pangcu. Akan tetapi orang ketiga yang namanya disebut tadi, Tang Chun Sek, sama sekali tidak kami kenal. Apakah dia seorang anggota Qinling Pai? Mendengar pertanyaan ini, berkerut kening Tang Chun Sek, namun hanya Kui Hong yang agaknya memperhatikan perubahan pada wajahnya. Gadis itu melihat betapa sinar mata Chun Sek seperti mengeluarkan api ditujukan kepada si pembicara. Tang Chun Sek memang seorang anggota baru, kata kakek Chia Kong Liang. Baru 4 tahun dia menjadi murid Qinling Pai, maka dia pun berhak untuk menjadi calon ketua. 4 tahun? Orang Butong Pai itu berseru heran. Lo Cianpue, bagaimana mungkin seorang murid yang baru 4 tahun mempelajari ilmu-ilmu dari Qinling Pai tahu-tahu dapat diangkat menjadi ketua? Tentu ilmu silatnya belum ada artinya sama sekali. Tidak, biarpun dia baru 4 tahun menjadi murid Qinling Pai, namun sebelumnya dia sudah menguasai banyak macam ilmu silat tinggi. Kalau dia tidak mempunyai kepandaian tinggi, bagaimana mungkin dia dipilih? Agaknya kakek itu ingin menyudahi percakapan ini, maka dia pun segera berseru dengan suara lantang. 3 orang calon yang terpilih supaya maju dan naik ke atas panggung. Yang muncul lebih dahulu adalah Tang Chun Sek. Karena seperti para murid Qinling Pai lainnya dia pun berdiri di bawah panggung maka kini dia meloncat ke atas panggung yang tingginya sekepala orang itu. Agaknya dia memang ingin memperlihatkan kepandaiannya karena ketika dia meloncat, seperti terbang saja tubuhnya melayang naik jauh lebih tinggi dari panggung itu, berjungkir balik 3 kali sebelum dia turun ke atas panggung. Agaknya, untuk minta maaf atas perbuatannya yang seperti memamerkan kepandaian ini, begitu kedua kakinya turun, dia langsung menjatuhkan diri berlutut di hadapan kakek Chia Kong Liang, memberi hormat kepada kakek yang terhitung kakek gurunya itu. Chia Kong Liang memandang dengan wajah berseri. Chun Sek, bangkitlah dan berdirilah di tengah panggung agar dikenal oleh semua tamu. Akan tetapi Chun Sek tak segera bangkit berdiri, melainkan cepat memberi hormat kepada Chia Hui Song dan Cheng Sui Chin yang disebutnya Suhu dan Subo. Barulah dia bangkit dan mundur sampai ke tengah panggung, kemudian membalik dan menghadap ke arah para tamu sambil menjura dan bersoja, memberi hormat dengan kedua tangan dirangkap di depan dada. Para murid yang menjagainya bertepuk tangan menyambut kehadiran orang muda tinggi besar ini. Melihat seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun, bertubuh tinggi besar bermuka putih,
tampan dan gagah, sepasang matanya mencorong, para tamu diam-diam memandang kagum. Sementara itu Go Qiansun juga meloncat ke atas panggung. Meloncat biasa saja lalu menjatuhkan diri berlutut memberi hormat kepada Suhu dan Suhengnya. Dan berbaring dengan itu, Kui Hong juga melangkah maju, berlutut di dekat Susioknya. Suhu dan Suheng, sesungguhnya Tak Chu tidak berani maju secara lancang untuk menjadi calon ketua, tetapi Tak Chu didorong oleh para anggota Qin Ling Pai yang memilih Tak Chu. Kui Hong yang berlutut di sampingnya cepat berkata, cukup keras untuk didengar semua orang. Susiok, mengapa begitu? Engkaulah satu-satunya orang yang paling tepat untuk menggantikan ayah kalau ayah mengundurkan diri. Qiansun, Kui Hong, bangkitlah dan berdiri di tengah panggung untuk memperkenalkan diri kepada para tamu. Terdengar kakek Chia Kong Liang berseru dengan suara nyaring. Qiansun dan Kui Hong bangkit lantas berdiri di tengah panggung seperti yang dilakukan Chun Sek, dan para murid Qin Ling Pai yang mendukung mereka menyambut dengan tepuk tangan dan sorak-sorai. Kembali terdengar suara kakek Chia Kong Liang yang menyuruh ketiga orang calon yang terpilih itu untuk duduk. Lalu dengan lantang dia memberitahu kepada para tamu dan para murid Qin Ling Pai bahwa kini pemilihan ketua baru itu akan dimulai. Pertama-tama, ketiga orang calon itu diharuskan memperlihatkan keahlian mereka dalam ilmu silat Qin Ling Pai untuk dinilai. Para penilainya, di samping kakek Chia Kong Liang sendiri, juga Chia Huisong sebagai pangcu dan 7 orang murid tertua yang menjadi Suheng dan Sute ketua. Calon ketua Tang Chun Sek, perlihatkanlah kemampuanmu, terdengar kakek Chia Kong Liang berseru. Pemuda tinggi besar itu bangkit berdiri, berjalan ke tengah panggung, memberi hormat ke arah kakek itu bersama para wasit, kemudian menjura ke arah para tamu dan mulailah dia bersilat. Dia menggerakkan tubuhnya dan memainkan ilmu silat Hai Kek Sin Kun, sebuah di antara ilmu-ilmu silat yang ampuh dari Qin Ling Pai. Ilmu ini memang sangat indah, dan sekarang dimainkan dengan gerakan sempurna, juga dengan pengerahan tenaga sakti yang membuat setiap gerakan tangan atau kaki pemuda itu mengeluarkan suara angin mencuit sehingga para tamu dapat merasakan betapa ada angin menyambar-nyambar dari arah panggung. Secara diam-diam Kui Hong sendiri terkejut bukan main karena dia dapat pula merasakan sambaran angin itu, maka tahulah gadis ini bahwa Tang Chun Sek memang seorang yang amat tangguh. Dia mengikuti semua gerakan pemuda itu dan walaupun permainan silat Hai Kek Sin Kun itu amat hebat, akan tetapi dia masih dapat melihat suatu kekakuan atau ketidakwajaran yang menunjukkan bahwa ilmu silat itu sudah berbau ilmu silat lain yang menjadi dasar gerakan pemuda itu. Hanya di dalam pandangan mata seorang ahli sajalah hal ini akan dapat nampak. Kui Hong tahu bahwa para wasit yang terdiri dari kakeknya, ayahnya dan para supek dan susioknya, yang semuanya adalah ahli-ahli ilmu silat Hai Kek Sin Kun, tentu akan dapat melihatnya pula. Hanya saja, kenyataan ini dapat menimbulkan dua macam tanggapan. Pertama adalah tanggapan bahwa Hai Kek Sin Kun yang dimainkan pemuda itu menjadi bertambah indah dan ampuh. Namun yang kedua adalah kenyataan bahwa ilmu itu tidak dimainkan secara murni lagi sehingga gerakan Chun Sek dapat dianggap kurang tepat. Dan secara diam-diam Kui Hong harus mengakui bahwa ilmu silat Hai Kek Sin Kun yang dimainkan pemuda itu memang hebat sekali. Biarpun dia sendiri tidak melihat kemajuan dalam segi keindahannya karena berbau dasar ilmu silat lain. Namun gerakannya cepat dan mengandung angin pukulan yang hebat. Pemuda ini akan menjadi lawan yang amat tangguh, pikirnya. Sekarang dia percaya akan keterangan kongkongnya bahwa Chun Sek ini memiliki tingkat kepandaian yang setara dengan ayah serta ibunya. Harus diakuinya sendiri bahwa andai kata dia belum digembleng secara keras oleh kakeknya dan neneknya di Pulau Teratai Merah, maka dia sendiri bukanlah tandingan anggota baru Qin Ling Pai ini. Tiba-tiba saja Chun Sek merubah ilmu silatnya dan dia kini memainkan ilmu silat Hian Te Sin Chiang, satu di antara ilmu silat yang amat tangguh dari perguruan Qin Ling Pai. Seperti juga Hai Kek Sin Kun tadi, ilmu ini pun dalam pandangan Kui Hong berbau gerakan ilmu asing sungguh pun harus diakuinya bahwa gerakan-gerakan pemuda itu cepat sekali dan semua pukulannya mengandung tenaga yang kadang bertentangan sebagai ciri khas ilmu silat Hian Te Sin Kun. Tenaganya kadang keras dan kadang lunak. Berturut-turut Chun Sek memainkan sebagian dari ilmu-ilmu silat yang lain seperti San In Kun Huat, dan bahkan Im Yang Sin Kun yang merupakan ilmu simpanan dari ketua lama Chia Kong Liang. Kini mengertilah Chia Huisong dan istrinya bahwa diam-diam ayahnya telah mendidik pemuda itu dengan ilmu silat simpanan ini. Bukan itu saja, bahkan yang terakhir, pemuda itu menghunus sebatang pedang. Semua orang merasa silau ketika ada sinar emas berkilat dan pemuda itu sudah memainkan ilmu pedang Siang Bo Kiam Sut, ilmu pedang yang paling rahasia dari Qin Ling Pai dan yang hanya diajarkan kepada murid-murid tingkat tertinggi saja. Dan pedang yang digunakan itu bukan lain adalah Hong Chu Kiam, pedang yang dapat digulung, pedang pusaka milik kakek Chia Kong Liang.
Kembali Chia Huisong dan istrinya, Cheng Suichin, saling pandang dan mereka mengerti bahwa pemuda ini benar-benar telah dipilih oleh ayah mereka. Tentu kakek itu yang telah mengajarkan ilmu pedang itu dan memberikan pedang Hong Chukiam pula. Kui Hong sendiri merasa betapa perutnya panas. Dia adalah cucu tunggal dari kongkongnya sebelum terlahir adik tirinya, Chia Kui Bu. Akan tetapi kongkongnya itu belum pernah meminjamkan pedang pusaka itu kepadanya. Kini tahu-tahu kakeknya sudah memberikan atau meminjamkan pedang itu kepada pemuda ini. Dan kembali dia mengerutkan alisnya, maklum benar betapa tangguhnya pemuda ini dengan pedang pusaka Hong Chukiam itu. Semua tamu yang terdiri dari tokoh-tokoh dunia persilatan nampak mengangguk-angguk dan kagum pada saat melihat betapa sinar emas itu bergulung-gulung mengelilingi tubuh pemuda itu yang sudah lenyap di telan gulungan sinar emas. Tiba-tiba sinar itu lenyap dan nampaklah pemuda yang gagah itu berdiri tegak dengan pedang sudah melingkar pada pinggangnya, memberi hormat ke 4 penjuru yang langsung disambut sorak-sorai dan tepuk tangan dari para pendukungnya, juga dari sebagian para tamu yang merasa kagum. Dengan anggunnya pemuda itu segera berlutut memberi hormat kepada Chia Kong Liang, kemudian kepada Chia Huisong dan istrinya, baru dia mundur ke pinggir panggung dan duduk bersila dengan sikap sopan. Tang Chun Sek memang seorang pemuda yang pandai membawa diri. Orangnya gagah, dengan wajah tampan ganteng berkulit putih, tubuhnya tinggi besar sehingga pantaslah dia menjadi seorang pendekar. Kakek Chia Kong Liang terlihat gembira melihat sambutan semua orang terhadap pemuda yang disukanya itu. Memang dia menyukai Chun Sek, dan hal ini tidak dapat disalahkan. Memang pemuda itu pandai sekali mengambil hati, bukan dengan menjilat-jilat, melainkan dengan sikapnya yang sangat sopan dan baik. Selama menjadi murid Chin Ling Pai belum pernah dia memperlihatkan sikap yang tercela. Selain tampan dan gagah, juga dia pantas menjadi murid kebanggaan Chin Ling Pai, dan menurut penglihatan Chia Kong Liang pemuda itu sangat pantas menjadi cucu mantunya, menjadi suami Chia Kui Hong. Karena itulah maka selama ini dia sendiri secara tekun sudah menggembleng pemuda itu dengan ilmu-ilmu silat simpanannya, bahkan menyerahkan pedang pusaka Hong Chukiam kepadanya. Bukankah pemuda itu adalah calon ketua Chin Ling Pai sekaligus calon cucu mantunya? Sudah sepatutnya mewarisi pedang pusakanya itu. Sekarang calon ketua Go Qiansun, perlihatkan kemampuanmu. Terdengar kakek ini berkata, Go Qiansun adalah muridnya sendiri, murid Chin Ling Pai yang paling pandai, tentu saja kalau tanpa memperhitungkan Chun Sek. Go Qiansun maju, lantas memberi hormat kepada Chia Kong Liang sebagai gurunya, kemudian kepada Chia Huisong dan istrinya sebagai Su Heng dan juga ketua Chin Ling Pai, dan dengan sikap tenang dia pun lalu melangkah ke tengah panggung. Setelah memberi hormat kepada para penonton, dia pun mulai bersilat. Seperti yang dipertontonkan oleh Tang Chun Sek tadi, ia juga memainkan semua ilmu silat Chin Ling Pai walaupun tidak semua jurus dikeluarkan, hanya dipilih jurus-jurus yang paling baik saja. Permainannya mantap dan menunjukkan kemahiran serta kematangan. Walaupun kecepatannya tidak seperti yang dipertontonkan Chun Sek tadi, juga sambaran angin pukulannya tidak sedahsyat pemuda tadi, tetapi semua yang ahli dalam ilmu silat Chin Ling Pai maklum bahwa inilah ilmu silat Chin Ling Pai yang asli. Di lubuk hatinya yang paling dalam, kakek Chia Kong Liang sendiri harus mengakui bahwa permainan silat Go Qiansun itu memang sudah mendekati kesempurnaan. Gerakan-gerakannya mantap dan matang. Dan dia pun bukan tidak tahu bahwa gerakan silat Chun Sek tadi berbau percampuran gerakan silat asing. Akan tetapi karena dia sudah condong untuk memilih Chun Sek yang dipercayanya akan mampu memimpin Chin Ling Pai dengan baik dan bisa memajukan perkumpulan itu, maka dia pun memberi nilai yang lebih tinggi kepada pemuda itu. Berbeda dengan Tang Chun Sek yang tadi menutup permainan silatnya dengan jurus ilmu pedang Siang Bo Kiam Sut, ilmu pedang kayu harum, kini Go Qiansun menutup ujiannya dengan permainan tongkat berpasangan yang disebut Siang Liong Pang, tongkat sepasang naga. Dalam ilmu mempergunakan senjata ini pun gerakan Qiansun sangat mantap dan jelas dia merupakan seorang lawan yang amat tangguh. Chia Huisong sendiri diam-diam memuji kemajuan sutenya ini. Bersambung ke bab 8. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.